Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada satu orang pun di antara kita yang sempurna tanpa cacat. Tak seorang pun sekuat apapun tanpa kelemahan. Maka dikatakan tidak ada gading yang tak retak. Demikian berlian sesempurna apapun ada cacatnya. Tak ada pribadi macam apapun yang suci tanpa dosa. Justru dalam kelemahan dan kegagalan kita diberi kesempatan untuk selalu berbuat baik. Dalam kesalahan dan dosa kita diundang untuk bertobat dan datang kepada Allah yang murah hati dan penuh belas kasih. Kenyataan ini mengajak kita untuk bertenggang rasa dan bertoleransi kepada mereka yang ingin bertobat dan ingin hidupnya menjadi lebih baik, hingga kita pun selalu berusaha berbuat baik dimanapun dan kapanpun dalam keadaan apapun. Ketika merenungkan Injil hari ini, saya ingat suatu anekdot. Ada seorang pastor yang suci hidupnya, dekat dengan Tuhan, hampir menghadapi ajal. Sudah lemah berbicara, tetapi ia ingin meninggal seorang diri. Semua orang menunggu di luar kamarnya. Akhirnya ia berkata, saya ingin ditemani ketika mengembuskan nafas dengan Bapak A dan Bapak B. Semua orang kaget. Karena Bapak A bajingan, Bapak B hidupnya bejat. Kemudian dicari dan datang. Dan dengan bangganya masuk. Karena seakan-akan dia orang yang terhormat dan paling memang jabatannya tinggi. Lalu ketika ditanya, pastor, mengapa ingin ditemani dengan Bapak A dan Bapak B? Saya ingin menghembuskan nafas seperti Yesus diapit oleh dua penjahat. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita menyaksikan ada beberapa film di mana seorang penjahat yang tak berhati pun ternyata pada akhir hidupnya bertobat. Artinya membuka rahasia yang menyelamatkan banyak orang, membuat sejahtera. Dalam Injil hari ini dikisahkan dua orang penjahat yang disalibkan bersama Yesus, tetapi yang mengakhiri hidupnya secara berbeda. Yang satu tidak mau mengambil kesempatan untuk berbuat baik sedikit pun, padahal hampir menghembuskan nafas. Ia tidak menyesali kesalahannya dan bertobat. Ia malah turut menghujat Yesus bagi dirinya tidak bersalah, suci. Ia mengejek martabat Yesus sebagai Mesias dengan seruan, bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami. Penjahat itu tidak mampu menangkap misteri yang tersingkap di balik kisah sengsara Yesus. Sementara penjahat yang lain terbuka kepada rahmat Tuhan hingga mampu menangkap makna hidup dan karya di balik penderitaan Yesus. Berjumpa dengan Yesus membuka pintu untuk percaya kepadanya. Ia memahami misteri bahwa Yesus adalah Raja semesta alam. Dalam sisa hidupnya yang tinggal beberapa saat lagi, ia ingin mempersembahkan remah-remah kebaikan pada Tuhan. Ia mohon belas kasih kepada Yesus yang adalah wajah sempurna Allah. Ia ingin menyadarkan temannya akan perbuatan jahat yang mereka lakukan, seraya mewartakan pengakuan imannya kepada Yesus sebagai Raja. Ia pun memohon, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus pun membenarkan pewahyuan itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku. Yesus memerintah mewujudkan rajanya itu dengan cara mengampuni dan mengasihi. Saudara-saudara yang terkasih, dua reaksi penjahat yang berbeda adalah dua reaksi orang yang bersalah.
Orang pertama bereaksi munafik, seolah-olah ia itu suci dan tak bersalah. Atau orang yang merasa bersalah tetapi tidak mengakui kesalahannya dan istilahnya berkata, udahlah, istilah Sundanya, geus kagok asong, sudah terlanjur, terus saja bersalah, nggak usah perlu bertobat lagi. Itulah yang disebut penjahat yang kagok asong. Orang munafik tahu bahwa dirinya punya kesalahan dan kelemahan, tetapi tak memberi toleransi, apalagi tenggang rasa kepada yang bersalah untuk berbuat baik. Ia malah mau menutupi kesalahan dirinya dengan menghakimi orang lain, menunjuk Yesus seolah-olah orang lain itu lebih bersalah daripada dirinya. Orang kedua, penjahat kedua, bereaksi mawas diri, menyadari dirinya salah dan patut mendapat ganjaran dan pelajaran. Kalau ada kesempatan, ia ingin memperbaiki diri. Kalau ada saat yang baik, sekalipun mungkin tinggal sedikit dalam sisa hidupnya, ia berniat untuk bertobat, untuk berubah. Maka saat menjumpai orang yang tak beruntung, ia mawas diri, bukan menghakimi. Ia memberi toleransi pada yang bersalah dan memberi kesempatan bertobat, sebagaimana ia menerima belas kasih dari Allah. Karena sekali tak ada seorang pun sempurna, tanpa dosa, tanpa kesalahan, hidup karena belas kasih Tuhan. Semoga belas kasih Allah dalam diri Yesus sebagai Raja semesta alam ini makin kita alami, terutama saat kita bertobat. Hingga tak ada kata terlanjur, tak ada kata kagok asong untuk bertobat. Tak ada kalimat terlambat untuk berbuat baik. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini adalah hari orang muda Katolik sedunia. Orang muda Katolik, sadarilah perjumpaan dengan Yesus kadang di tempat yang tak terduga, kadang pada saat terpuruk, kadang pada saat kita merasa bersalah, jauh dari Tuhan, berdosa. Pada saat itu kadang kita disapa oleh Tuhan untuk kembali, untuk bertobat, untuk berubah. Kalau kita salah jalan itu, jalan lurus, lalu ada tanda belok berbalik arah, U-turn. Kesempatan ini adalah kesempatan tanda U-turn, kembali berbalik arah supaya jangan makin jauh tersesat. Dengan kehadiran Allah yang tanpa kata pun, kadang-kadang Tuhan menyapa penuh kasih melalui sesama kita, siapapun mereka. Bisa jadi orang yang berbeda pekerjaan, berbeda bangsa, berbeda kulit, berbeda agama, berbeda prinsip. Tetapi siapa tahu Tuhan menyapa kita untuk berbalik, bertobat melalui mereka. Mari kita bangkit bergegas mewartakan pengalaman kasih ini kepada sesama. Sebagaimana Maria bergegas, di mana tema Hari Orang Muda Sedunia ini adalah bangkit dan bergegaslah, yaitu peristiwa di mana Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Setelah menerima kabar bergegas membawa Yesus dalam kandungan, berjumpa dengan Yohanes yang juga ada dalam kandungan. Elisabet melonjak kegembiraan dan melayani sesama. Kabar gembira dari Tuhan membuat kita bangkit, bergegas, mewartakan kebaikan Tuhan dan melayani sesama. Jangan bangkit dan bergegas kalau tidak pernah mengalami kabar gembira, perjumpaan dengan Tuhan. Karena apa? Yang dibawa jangan sampai bukan kabar sukacita, tetapi kabar sebaliknya. Mari bangkit bergegas bersama dengan saudara-saudari kita siapapun yang menerima kabar baik dari Tuhan, yang mengalami kasih dan disentuh oleh Allah, supaya bisa kembali dan mewartakan budaya perdamaian di antara kita. Bersama dengan penuh semua kaum muda, beserta dengan saudara-saudari sebangsa, apapun suku, agama, dan golongannya, mari kita fokuskan diri untuk mewujudkan sukacita
persaudaraan dalam keberagaman. Tubuh kita saja sempurna kalau kita itu mempunyai banyak anggota tubuh. Ada hidung, ada tangan, ada apa-apa, rupa-rupa, variasi. Demikianlah kehidupan di dunia ini juga. Allah menciptakan manusia dengan berbagai rupa dan macam, suku, bangsa, dan berbagai keyakinan dan harapan yang semuanya berjalan menuju kebaikan. Tanpa kasih yang tulus, persaudaraan tidak mungkin terjadi. Jangan bicara persaudaraan kalau tidak punya kasih. Jangan bicara tentang persaudaraan kalau kita tidak pernah dekat dengan Tuhan, yang adalah sumber kasih. Allah adalah kasih. Tanpa kasih yang tulus, persaudaraan tidak mungkin terjadi. Tanpa persaudaraan yang ikhlas, keberagaman menjadi kendala dan malapetaka. Dalam kasih dan persaudaraan, keberagaman menjadi kekuatan, rahmat dan berkat yang menyempurnakan hidup kita. Kekuatan yang membawa kabar sukacita bagi siapapun, hingga orang makin teguh dalam agama dan keyakinannya, makin patriotik dalam kehidupan berbangsa, dan makin heroik dalam mewujudkan cita-cita kemanusiaan.